Warta Lesan Minggu 25 Juli 2021. Kebaktian online GKI Wonosobo pada hari ini dilayani oleh Penatua Medarman Sebua, sedangkan kebaktian di bakal jemaat ditiadakan sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan yang sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10 pagi di GKI Wonosobo, dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Bapak Adi Baruna Bokar dan Ibu Lani Siswoyo. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak yang kekal dalam damai Tuhan Yesus Kristus, Bapak Hadi Siswoyo Adi, dalam usia 78 tahun. Meninggal dunia pada hari Selasa 20 Juli 2021, beralamat di Jalan Veteran Wonosobo. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli di TP Bong Jelegong, Wonosobo. Upacara pemberangkatan dilayani melalui media Zoom yang dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Leka Tompesi. Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan GKI Wonosobo turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Nikolas Albert Pati Nasarani dalam usia 64 tahun. Beliau suami dari Ibu Suwardianti, ayah dari Saudari Tirsa Yosiana dan Saudari Yemima. Alamat Serpong, BSD, Tangerang. Meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 22 Juli 2021 di TPU Kristen Jelapung, Serpong. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah di dalam penghiburan Tuhan Yesus Kristus, menguatkan dan mengukuhkan iman keluarga. Pekan Anak Sekolah Minggu dan HUT ke-78 Sekolah Minggu GKI Wonosobo mengangkat tema Being Adaptable dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Kegiatan kebaktian pembukaan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, kebaktian penutupan Minggu tanggal 8 Agustus 2021, renungan keluarga hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 2 sampai dengan 7 Agustus 2021, perayaan HUT Sekolah Minggu GKI Wonosobo ke-78 diselenggarakan secara virtual pada hari Minggu tanggal 1 Agustus pukul 11 siang. Sehubungan dengan bertambahnya anggota jemaat dan simpatisan GKI Wonosobo yang terpapar virus COVID-19, Majelis Jemaat GKI Wonosobo membutuhkan uluran bantuan sumbangan dari anggota jemaat dan simpatisan guna mendukung tim peduli COVID-19 GKI Wonosobo untuk memberikan pelayanan penyaluran bantuan kepada mereka yang terpapar. Pemberian sumbangan dapat diberikan dengan cara dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di gedung gereja, dengan di bagian amplop dituliskan bantuan peduli COVID-19, atau dengan melalui transfer ke rekening gereja ataupun amplop ditulisi bantuan untuk peduli COVID-19, atau dengan melalui transfer rekening gereja dengan menambah angka 88. Jadi misalnya jumlah yang akan diberikan 200.000, maka jumlah yang ditransfer adalah sejumlah 200.088 rupiah.
Majelis Jemaat GKI Wonosobo melalui tim diakonia membuka pendaftaran penerimaan beasiswa tahun ajaran 2021-2022 kepada anggota jemaat yang membutuhkan bantuan beasiswa dapat mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir dapat diambil di kantor gereja pada hari jam kerja menemui Bapak Oriadi atau pada hari Minggu pada Bapak Yuni Haryanto di Kolportase. Pengambilan formulir beasiswa ditunggu paling lambat Minggu tanggal 8 Agustus. Untuk penerimaan beasiswa 2020-2021 diharuskan daftar ulang dengan misi formulir yang dilampiri fotokopi rapor terakhir. Tim diakonia akan menyeleksi nama-nama penerima beasiswa dari formulir yang masuk. Persembahan pada hari ini kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk dana sekolah Kristen. Kristus selalu memberi pertolongan dan pengajaran bagi setiap kita yang dengan tulus datang padanya. Saat ini mari kita sambut hadirnya Kristus Sang Penolong dengan bangkit berdiri dan menyanyikan dari PKJ 22 bait yang pertama dan kedua. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Dalam pergumulan, Tuhan selalu hadir dan memberikan pertolongan kepada setiap kita. Satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya dan mengikuti perintah Tuhan. Seperti dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43 sampai 44. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka,
dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, mengampuni kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, sanggup menyelidiki kedalaman hati kami, dan tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau melihat segala bentuk perbuatan kami, baik yang kelihatan oleh sesama kami, maupun yang kami sembunyikan. Namun di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan, karena Engkau Allah yang Maha Tahu, yang sanggup menyelidiki kedalaman hati ini. Karena itu Tuhan, kami menyesal seraya memohon pengampunan dari-Mu, karena kami tahu ibadah kami menjadi tidak berarti bila Engkau sendiri tidak berkenan kepada setiap kami umat-Mu. Kami sungguh merendahkan hati di hadapan-Mu, karena kami tahu kami tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari penghukuman dosa. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh menyadari kesalahannya, disertai dengan penyesalan, membuahkan dan menerima pengampunan dari Bapa. Karena itu, kami memiliki keyakinan penuh melalui kebaktian Minggu pada hari ini, bahwasanya Engkau berkenan menjumpai kami di dalam cinta kasih-Mu, dan akhirnya persembahan totalitas hidup kami menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan kepadamu. Kami bersyukur dan memohon di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan dari kitab Mazmur pasal 145 ayat ke-18. Mazmur pasal 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan.
Saudara, mari kita berdoa sebelum membaca kitab suci. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan pengertian yang melampaui segala akal pikiran kami manusia yang terbatas ini, supaya kami mampu menelaah dan mengerti di dalam pengertian yang praktis dan sederhana pesan Tuhan melalui kalimat kitab suci yang hendak kami baca pada saat ini. Jamah hati dan pikiran kami sekaligus dimampukan oleh Tuhan, sehingga firman Allah yang kami dengarkan sungguh-sungguh menghantarkan kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan sekaligus untuk mengalami kebangunan iman pada saat ini. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama hingga 15. Yohanes pasal 6 ayat pertama hingga 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa
untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian saudara-saudara pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah, melakukan dan memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memahami bahwa setiap orang memiliki pergumulan. Ada yang bergumul tentang masalah kesehatannya, ada yang bergumul tentang masalah keuangannya, masalah pekerjaan, masalah studi, dan seterusnya. Yang menarik juga adalah setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap setiap pergumulan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tidak menyerah, ada juga yang berserah kepada pergumulan itu sendiri. Ada yang bertabah hati, ada yang sabar, ada juga yang mensikapi pergumulan itu dengan pikiran yang negatif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik tema minggu pada hari ini, memandang pergumulan dengan benar. Yang menjadi pertanyaan yang kita renungkan pada saat ini, siapa tokoh yang ketika mengalami pergumulan, ia melihat pergumulannya itu dengan benar? Saya mau sampaikan pada saat ini, Tuhan Yesus adalah teladan yang benar dan tepat yang harus kita ikuti. Ketika ia mengalami pergumulan, ia melihat pergumulan itu dengan benar. Bagaimana cara Tuhan Yesus melihat pergumulannya? Ada dua paling tidak berdasarkan bacaan pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, ia memohon kepada Bapa di dalam doa supaya pergumulannya berlalu, dan di dalam waktu bersamaan pula ia berserah kepada kehendak Bapa. Di mana kita melihat kebenaran pemahaman ini? Saudaraku, kita masih ingat peristiwa di Taman Getsemani, bukan? Ketika Tuhan Yesus berdoa, apa yang menjadi kalimat doa yang disampaikan kepada Bapa? Dia berdoa dan berkata, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Saudara-saudara, kalimat Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwasanya pergumulan yang akan dialaminya itu sungguh mengerikan, ekstrim. Apa itu? Penderitaan dan kematian sebenarnya. Ini yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika ia memandang pergumulan itu. Ia meminta kepada Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan itu berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Ini cara yang pertama. Di dalam menghadapi pergumulan, kita juga mencontoh Tuhan Yesus. Ia tidak hanya memohon pergumulan ini berlalu daripadanya, tapi di dalam waktu bersamaan pula, ia berserah kepada kehendak Bapa di tengah-tengah pergumulan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, permohonan
dan hidup yang menyerah kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, itu sebenarnya dua aspek kehidupan rohani yang terkait utuh sebenarnya. Kedengarannya memang berserah kepada kehendak Tuhan itu sepertinya mudah untuk dilakukan, bukan? Tetapi di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari justru kecenderungan kita lebih banyak memaksakan kehendak. Tuhan Yesus ketika menghadapi pergumulan, ia tidak hanya berhenti di dalam permohonan, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi ia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Saat ini kita berada di tengah-tengah situasi yang mencekam, gelombang pandemi yang menghantam seluruh dunia, termasuk Indonesia dan kita semua. Saudaraku, tidak salah bila kita mungkin berdoa seperti Tuhan Yesus, ya Tuhan, sekiranya mungkin biarlah gelombang pandemi ini berlalu. Tetapi saudaraku, kekeliruan kita cuma berhenti di dalam permohonan, di dalam potongan pertama. Tidak seperti kalimat doa Tuhan Yesus. Kebanyakan kita bukan, kalau kita berdoa, Tuhan biarlah gelombang pandemi ini berlalu. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di situ. Kalimat selanjutnya adalah, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Saudara, saat ini kita boleh melihat cara pandang Tuhan Yesus, bukan? Ketika kita memandang pergumulan yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan ini yang seharusnya juga kita miliki sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengikut Tuhan dalam kehidupan ini. Ini cara yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara Tuhan Yesus memandang pergumulan itu? Saudaraku, ia melihat pergumulan itu dengan mata hati yang bersyukur. Pemahaman ini tadi juga kita lihat melalui Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ke 15 ini. Ketika Tuhan Yesus melihat 5.000 orang laki-laki berbondong-bondong mengikuti dia, dan dia melihat kebutuhan mereka, tidak hanya pengajaran, tidak hanya firman Allah, tidak hanya khotbah. Lalu ia berpesan kepada murid-muridnya, apa saudara? Berilah makan orang-orang itu. Saudara, ini masalah besar. Ini pergumulan yang tidak mudah. Mengapa tidak? Filipus tadi sudah menyampaikan satu alasan. Tidak cukup 200 dinar untuk membeli makanan bagi kebutuhan 5.000 orang ini. Sebenarnya tidak hanya 5.000, saudara. Lebih sebenarnya. Yang disebutkan tadi 5.000 orang laki-laki. Sebenarnya lebih 5.000. Sebuah tradisi di Yahudi biasanya, maaf saudara, perempuan dan anak-anak itu tidak dihitung ketika berada dalam sebuah perhimpunan. Ini pergumulan besar. Filipus tahu modal yang 200 dinar sekalipun, saudaraku, nilai 200 dinar itu sangat besar, tapi tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang laki-laki itu. Kalau tahu dipaksakan uang 200 dinar itu untuk membeli roti dan dipotong kecil-kecil, tetap tidak cukup untuk kebutuhan 5.000 orang itu. Ini pergumulan besar. Lalu para murid yang lain juga memberikan alasan klasik. Kita tidak memiliki makanan. Kalau di dalam bacaan lain itu, para murid mengatakan, Guru, suruh saja mereka pulang. Ini sudah mulai malam. Kampung masih jauh. Lalu mereka juga mengatakan, kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, kata hanya itu juga menunjukkan satu
alasan yang kuat sebenarnya bahwasanya kita tidak sanggup melayani, memberi makan 5.000 orang ini. Saudaraku, alasan apapun yang disampaikan oleh para murid, Yesus tetap berpesan kepada setiap mereka, engkau harus memberi mereka makan. Bagaimana cara Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu? Saudaraku, Tuhan Yesus tidak menyepelekan berkat-berkat yang selama ini justru dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Bagi kita 5 roti dan 2 ikan itu kecil nilainya. Kadang-kadang orang menertawakan jumlah yang sebesar itu, bukan? Jangankan saya bisa berbagi kepada orang lain, mungkin untuk diri saya sendiri tidak cukup. Gitu ya. Tapi Yesus justru memiliki cara pandang yang berbeda dengan kita. Dia tetap mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu dia menengadah ke atas dan mengucap syukur atasnya. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? 5 roti dan 2 ikan itu harus dibagikan. Dan di dalam proses pembagian itu, mujizat terjadi. Bukankah menjadi alasan klasik bagi kita selama ini? Tidak usah berbagi, kita nanti kekurangan, bukan? Pemahaman umum yang ada pada kita selama ini, wajarlah kalau misalnya saat ini tidak berbagi. Wong kita saja tidak memiliki banyak. Pengertiannya adalah, aku ini berbagi kalau sudah banyak. Apa sih tolok ukur banyak itu? Saudara, hasrat manusia itu tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Pengalaman dalam kehidupan kita, ketika tidak memiliki sesuatu lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku satu saja. Lalu menyebutkan nama barangnya atau sesuatu di dalam doa. Lalu Tuhan kabulkan, bukan? Lalu setelah kita memiliki sesuatu yang kita doakan itu, harus jujur. Biasanya berkata apa lagi? Tuhan, ini baru 1, rasanya belum cukup. Meminta lagi 2, meminta 3, dan seterusnya. Artinya apa, saudaraku? Hasrat manusia itu tidak pernah puas. Tetapi kalau tolok ukur kita berbagi, kalau sudah banyak, sudah saudara, kita tidak pernah bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus teladan yang baik bagi kita. Dan ini juga yang menjadi model pelayanan bagi kita sebagai gereja. Memberi bukan karena sudah berkelimpahan. Seharusnya juga memberi ya karena ada sesuatu yang pada saat ini ada di genggaman kita. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu. Ya kepada kita semua. Model pelayanan Tuhan Yesus ya harusnya juga diteruskan oleh kita sebagai gereja. Karena kita mengikuti dia. Memberi bukan menunggu banyak dulu. Tetapi memberi ya karena ada pada kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita memberi? Memberi itu juga di dalam pemahaman bacaan pada hari ini, itu adalah sebagai wujud ungkapan syukur. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Saudaraku, kadang-kadang pengucapan syukur itu selalu diartikan di dalam bentuk pesta gitu ya, perjamuan. Tapi pada saat ini dalam bacaan ini Tuhan Yesus menerjemahkan di dalam pengertian yang praktis sebenarnya arti pengucapan syukur itu. Bersyukur itu artinya apa, saudaraku? Berbagi sebenarnya. Coba tadi melihat kronologi ketika Tuhan Yesus menerima roti itu. Dia menengadah ke atas dan bersyukur, lalu ia berbagi. Jadi bersyukur itu diwujud nyatakan di dalam bentuk action, aksi, tindakan nyata. Lalu apa yang kita bagikan? Yang dibagikan itu adalah sesuatu yang ada padamu. Pada saat ini siapa di antara jemaat Tuhan yang mengatakan tidak memiliki rezeki dari Tuhan? Ketika engkau merasa tidak diberkati oleh Tuhan, engkau berhak tidak berbagi. Ada yang merasa tidak diberkati? Ada.
yang pada saat ini merasa tidak memiliki sesuatu. Ini pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, kita juga bersyukur pada saat ini bahwasanya jaminan pemeliharaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini sangat holistik. Artinya bahwasanya ketika Ia memilih kita menjadi anak-anaknya, tanggung jawab Tuhan Yesus itu menyeluruh di dalam pemeliharaannya dalam setiap kehidupan kita umatnya. Ia tidak hanya menyajikan firman Allah kepada kita, tapi Ia juga tahu bahwasanya kita hidup tidak dari firman saja, tapi juga dari roti. Tuhan Yesus pernah menyampaikan itu ya. Manusia itu hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi model pelayanan Tuhan itu holistik, menyeluruh. Tidak hanya pelayanan rohani, tetapi juga sungguh memperhatikan setiap kebutuhan kita. Mungkin pada saat ini juga kita sedang menghadapi pergumulan yang kaitannya dengan kebutuhan jasmani kita. Di tengah-tengah situasi yang sungguh memprihatinkan saat ini, kita sedang mengeluh mungkin masalah keuangan kita, kebutuhan sehari-hari kita terasa tidak cukup. Mengingat keluarga, anak-anak kita, walaupun belum sekolah secara virtual begitu ya, secara langsung on-site, tapi juga mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bukan? Lalu pekerjaan kita dihambat oleh situasi pandemi ini, apalagi dalam situasi masa PPKM ini. Kita tidak bisa beraktivitas, bisnis kita gonjang-ganjing, tidak menentu. Saudara, Bapa kita mengerti apa yang engkau butuhkan pada saat ini. Sama seperti ketika Ia melihat 5.000 orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia itu, yang sedang mendengarkan pengajarannya. Ia sungguh peduli tentang apa yang mereka butuhkan, yaitu makanan. Ia Bapa yang sungguh mengerti apa yang menjadi setiap kebutuhan kita. Karena itu di dalam memandang pergumulan ini, marilah kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika menghadapi pergumulan, tidak hanya memohon supaya pergumulan ini berlalu, tapi Ia juga berkata, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan teladan kepada kita di dalam memandang pergumulan ini, dengan mata hati yang selalu bersyukur. Pengertian bersyukur yang diterjemahkan oleh Tuhan Yesus pada saat ini kita sudah dengarkan tadi. Itu diwujud nyatakan di dalam bentuk aksi, tindakan nyata untuk berbagi bagi sesama kita. Berbagi bukan karena kita sudah kelebihan berkat, tapi memang kita menghayati bahwasanya bersyukur itu artinya mau berbagi bagi sesama. Karena kita diberkati untuk memberkati. Kita diberkati karena kita dipercaya untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Marilah kita memandang pergumulan kita dengan benar, persis seperti Tuhan Yesus memandang pergumulan yang dialami pada saat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa seperti Tuhan Yesus menghadapi pergumulan. Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah gelombang pandemi ini berlalu dalam hidup kami. Namun bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keselamatan para tenaga medis yang sudah Engkau berikan keahlian pengetahuan untuk melayani mereka yang Engkau izinkan terpapar COVID-19 ini. Anugerahkan hikmat kepada mereka dan juga menyelamatkan mereka. Berkati keluarga di dalam mengemban juga amanat tugas yang tidak mudah pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang bergumul untuk sembuh, dipulihkan dari wabah pandemi, baik mereka yang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjamah organ tubuh mereka yang dirasakan sakit oleh kuasa darah Yesus. Kami disembuhkan, kami percaya itu. Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami melalui waktu istirahat yang mereka jalani pada saat ini, melalui makanan, minuman, obat-obatan dikonsumsi. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul di dalam masalah keuangan, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah studi anak-anak, masalah kesehatan, dan masalah keluarga. Mampukan jemaat-Mu untuk memandang pergumulan ini dengan benar, seperti teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kami, untuk memohon dan sekaligus juga berserah kepada kehendak Tuhan. Yang kami tahu, Engkau tidak hanya memelihara kami di dalam kebutuhan rohani kami, Engkau juga peduli terhadap setiap kebutuhan jasmani kami. Seperti Engkau memberi makan 5.000 orang pada saat itu yang sedang mendengarkan firman-Mu. Engkau menjamin keselamatan kami secara holistik, secara menyeluruh, dan sekaligus model pelayanan yang Engkau tuturkan kepada kami pada saat ini melalui sabda-Mu, hendaknya juga boleh menjadi model pelayanan kami, gereja Tuhan, di GKI Wonosobo maupun Bajem-Bajem yang ada. Mengajari kami untuk memberi, bukan karena kami sudah berkelebihan, tetapi memberi sebagai wujud ungkapan syukur kami, karena kami ada sebagaimana adanya pada saat ini, karena kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu, majelis jemaat, para pengerja, karyawan gereja, para pelayan-pelayan kebaktian, pengurus komisi-komisi dan badan pelayanan, termasuk mitra pelayanan di dalam dunia pendidikan. Satukan derap kami untuk bermisi di dalam misinya Tuhan, di dalam rangka penyelamatan ini. Terima kasih Engkau Bapa yang Maha Tahu, yang mengenali setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu, jauh sebelum kami menyampaikannya melalui syafaat pada saat ini. Karena itu kami berdoa di dalam satu nama, Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di pintu masuk gereja, ataupun dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja. Nomor rekening dapat dilihat di warta cetak ataupun warta elektronik GKI Wonosobo. Adapun nas persembahan kita pada hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan berkati jemaat yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan, supaya pelayanan di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.